Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada hari ini ya. Kau yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan.
Kami mau memperbaharui komitmen kami Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami mau katakan sekali Yesus tetap Yesus ya Bapa. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya ya Bapa. Kami tahu Tuhan keadaan di luar sana tidak semakin membaik. Tapi kami yakin kami aman di dalam perlindungan-Mu, di dalam tangan-Mu ya Bapa. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Come on, declare in this place. I have decided to follow Jesus, no turning back.
Lord Jesus. Kami mau nyatakan bahwa Engkau terlebih dari cukup ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan, perjalanan hidup kami ya Tuhan, Engkau terlebih cukup ya Tuhan. Kami bisa dapatkan banyak hal di dunia, tapi enggak akan pernah cukup untuk memuaskan apa yang kami inginkan Tuhan. Tapi ketika itu bersama Engkau ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mendapatkan kesenangan yang terbaik ya Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama ya Tuhan berdoa ya Tuhan untuk keadaan keluarga ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Dalam keluarga kami mungkin ada yang belum percaya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di hari-hari terakhir ketika Engkau menjelang Engkau akan datang ya Tuhan, semua keluarga kami akan percaya kepada Engkau, baik pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau misalnya kami masih diberikan kesempatan untuk menjadi duta kerajaan surgamu di dalam keluarga kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, anak-anak muda yang ada di ibadah online ini ya Tuhan, untuk menjadi contoh di keluarganya mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, GBI Gatot Subroto ya Tuhan, juga tempat kami tertanam ya Tuhan, GBI Rayon 1D ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan, Pak Kiki, dan juga wakil-wakilnya ya Tuhan, pemimpin-pemimpin di JC, semuanya ya Tuhan yang Engkau percayakan amanat-mu ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Kami gak mau nyerah dengan keadaan yang ada sekarang ya Tuhan. Kalau memang kami harus bertarung untuk ibadah online pada saat ini Tuhan, kami akan lakukan ya Tuhan selama itu bersama Engkau ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Indonesia ya Tuhan, negara kami tercinta ya Tuhan, tempat Engkau jadikan kami kewarganegaraan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami ditempatkan di Indonesia ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan, kalau ada penuaian besar yang akan terjadi di Indonesia ya Tuhan. Kami akan ambil bagian ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Makasih Tuhan udah sertai kami. Tuhan, sebentar kami mau dengerin firman Tuhan. Aku berdoa biar Tuhan bicara buat kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Hari ini gue dikasih tema tentang making the right decision, atau membuat keputusan yang benar. Nah, karena temanya tentang mengambil keputusan, gue asumsikan di sini isinya orang-orang dewasa semua. Ya, karena gue agak khawatir dengan nama JCN Youth. Gue khawatir masih ada dede-dede di sini yang masih keputusan dalam hidupnya itu masih sebagian besar ditentukan sama orang tua gitu. Jadi kalau di sini masih ada dede-dede yang keputusan hidupnya masih ditentukan sama orang tua sebagian besar, ya udah dengerin papi mami. Tapi khotbah ini lebih spesifik buat lu semua yang udah pada dewasa, ya. Yang udah mulai harus mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup. Gua harap apa yang gua sharing hari ini bisa ngebantu lu ngambil keputusan-keputusan penting tersebut. Nah, kita mulai. Jadi bikin keputusan yang benar itu relatif susah. Ya, ketika kita bicara tentang hal-hal yang penting dalam hidup ini, maka bikin keputusan yang benar itu relatif susah. Kalau gue bisa bicara secara general dulu gitu ya, secara umum dulu aja misalnya, gue ngebayangin kalau bikin keputusan yang benar itu gampang, waduh, Indonesia harusnya udah maju deh. Iya gak sih? Harusnya udah mengelola sumber daya sendiri misalnya gitu ya, atau mungkin udah jadi negara adidaya gitu. Karena mengambil keputusan yang benar itu gampang, tapi kenyataannya nggak gitu. Ya, masih banyak lah yang jadi PR negara kita gitu ya. Either itu soal ekonomi, soal sosial, soal politik, anything gitu ya. Kenapa? Karena ngambil keputusan yang benar itu susah. Kadang susahnya bisa ngebedain ini benar apa salah ya gitu. Atau juga bisa susahnya adalah udah tahu sih mana yang benar mana yang salah, cuma ngelakuin yang benernya susah. Karena lebih gampang, lebih enak ngelakuin yang salah.
ya kan? Jadi ngambil keputusan yang benar dalam hal-hal yang penting itu relatif susah. Ya, ngambil keputusan yang benar dalam hal-hal yang besar itu relatif susah. Jadi kalau recently lu, atau nggak harus recently juga, tapi kalau lu ngerasa kenapa ya hal buruk terjadi dalam hidup gue gitu, salah satu jawabannya mungkin karena lu salah ngambil keputusan dan mungkin lu sadar gitu. Nah, kunci untuk bangkit dari kesalahan ini buat gue ada dua. Yang pertama adalah akui dulu. Akui bahwa iya lu salah, iya gue salah. Karena buat gue gini, orang yang nggak sadar dirinya salah cenderung sulit untuk berubah. Jadi orang akan sulit berubah sebelum dia sadar bahwa dirinya salah. Makanya penting untuk kita akui dulu, iya gue salah ambil keputusan. Sehingga dari hati itu kita jadi lebih ringan buat berubah. Ya. Nah, yang kedua adalah berdamai sama keadaan. Jadi kalau lo habis ambil keputusan yang salah, kuncinya adalah berdamai sama keadaan. Yang udah terjadi, yang udah lewat, udah jadikan pelajaran. Udah, sekarang fokus ke depan. Nggak usah pusingin lagi, nggak usah tangisin lagi, ya nggak usah kecewa lagi. Udah cukup, udah nggak bisa diulang, udah nggak bisa diubah. Sekarang lu masih punya banyak waktu, lu masih punya banyak tenaga. Kalau emang harus start over, ya fokus ke depan. Gua berdoa Tuhan akan bukain pintu demi pintu kesempatan yang baru buat lu. Ya, jadi itu kuncinya untuk bisa bangkit dari kesalahan. Yang pertama akui, yang kedua adalah berdamai sama keadaan. Nah, dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan banyak banget pilihan, banyak banget keputusan yang harus kita bikin ya dalam hidup ini. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Ya, hal-hal kecil kayak makan apa, nonton apa, pergi kemana. Ya walaupun jawabannya selalu terserah, tapi ya udahlah, itu hal kecil lah, nggak usah kita bahas. Tapi hal-hal yang besar, nah ini yang gue pengen bahas, yang lebih penting, yang lebih signifikan gitu. Nah, gue ngelihat bahwa ada banyak anak-anak muda, ada banyak orang-orang sepantaran kita yang keputusan besar dalam hidupnya itu bukan dia yang nentuin, tapi dia biarkan orang lain yang nentuin. Contohnya, misalnya dia pengen jadi, zaman sekarang jadi content creator kayaknya banyak deh. Ya, tapi misal orang tuanya suruh dia kerja kantoran gitu. Atau kayak teman gue deh, dia pengen bisnis, pengen mulai bisnis, tapi nyokapnya pengen dia kerja kantoran karena ya gajinya lebih pasti kan, udah tahu tiap bulan dapat berapa segala macem gitu. Sedangkan kalau bisnis itu apalagi mulai dari bawah, ya ngeri-ngeri sedap gitu, apalagi sebagai orang tua gitu. Ngeliat anaknya maunya yaudah yang pasti-pasti aja. Nah, gue ngeliat ada banyak orang tuh yang ya udah dah ikut aja apa kata papi mami dah gitu. Padahal itu keputusan penting loh. Dan yang ngejalaninnya bukan bokap nyokap lu, yang nentuin, yang ngejalaninnya itu lu gitu. Atau yang lebih gawat lagi, yang keputusan hidupnya itu ditentuin sama pacarnya. Ada juga ya, yang biasanya tuh mau kuliah apa nggak tahu, akhirnya tergantung pacarnya. Ya, pacarnya kuliah desain, dia ikut kuliah desain. Mau bisa nggak bisa udah ikut aja dulu. Ya, kuliah pacarnya kuliah IT, dia ikut gitu. Ya, kuliah di mana ikut gitu. Padahal ini kan keputusan-keputusan besar dalam hidup yang harusnya lu yang nentuin karena lu yang jalanin. Yang agak jarang tapi ada juga. Gua ngomong aja takutnya ada di sini. Ada juga yang keputusan hidupnya ditentukan sama pesternya atau sama gembalanya atau sama ketua youth-nya, ada. Karena dia ngerasa kalau ketua youth-nya ngomong atau gembalanya ngomong nih, ini suara Tuhan. Waduh. Ini juga bahaya. Karena sekali lagi yang ngejalanin keputusan lu itu lu sendiri. Bukan bokap nyokap lu, bukan pacar lu, apalagi ketua youth lu, bukan. Lu yang jalanin. So, langkah lebih baik kalau lu yang putusin sendiri keputusan-keputusan besar di dalam hidup lu gitu. Ya.
Nah tentu setiap keputusan punya konsekuensi, betul. Either itu baik atau buruk, either resultnya baik atau buruk. Setiap keputusan punya konsekuensi, betul. Ya. Sekali lagi, kalau itu baik, lu yang nikmatin. Kalau itu buruk, lu yang jalanin. Jadi harusnya yang nentuin itu lu. Dan memang yang nentuin itu lu. Karena meskipun lu bilang gue ikutin bokap nyokap, keputusan lu untuk ngikutin bokap nyokap, ya itu udah jadi keputusan lu juga ujung-ujungnya gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Lu bilang gue ngikutin, ya itu keputusan lu ngikutin gitu loh. Nah alangkah baiknya kalau lu resapin dulu sendiri, lu renungin dulu sendiri, lu doain dulu sendiri ya. Orang lain boleh kasih nasihat, ya bokap nyokap, ketua youth kayak temen gereja, pacar lu, semua tentu boleh ngasih nasihat, boleh ngasih masukan, boleh ngasih saran. Tapi doa sendiri, renungin sendiri, keputusan apa yang terbaik buat lu yang nentuin. Nah itu akan jauh lebih baik ya. Galatia 6 ayat 5 tulis kayak gini, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya tiap-tiap orang akan memikul keputusannya sendiri, pilihannya sendiri. Ya lu yang harus memikul, yang harus menjalaninya. Ya. Dan gue mau bilang gini, bahwa ketika lu punya keputusan sendiri yang gak sama kayak orang tua lu, atau gak sama kayak gembala lu, bukan berarti itu gak taat. Apalagi dosa, enggak gitu loh. Itu hidup lu, nanti lu yang jalanin. Kalau misalnya kayak tadi ya contoh, misalnya bokap nyokapnya suruh, udah kamu kerja kantoran. Terus misalnya anaknya kayak temen gue, akhirnya dia buka bisnis. Bukan berarti dia gak respect sama orang tuanya gitu loh. Bukan berarti lu gak respect sama orang tua lu, bukan berarti lu dosa terhadap orang tua lu, gak kayak gitu. Ya karena gue khawatir, aduh, kalau aku gak nurut nanti aku dosa, gak kayak gitu. Ya, gak kayak gitu. Jadi sekali lagi ya, firman Tuhan bilang, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Keputusan lu nanti lu yang jalanin. Ya. Kalau bagus lu yang nikmatin juga. Ya. Jadi tetap terima masukan segala macam, tetap pikiran terbuka, telinga terbuka, tetap itu penting banget. Tapi sebelum ambil keputusan, renungin, doain, baru putusin. Sehingga keputusannya pure keputusan lu sendiri. Amin. Ya. Nah tentu aja setiap keputusan punya resiko. Lu mau kerja di kantor, ada resiko. Lu mau buka bisnis, ada resiko. Ya. Lu mau menikah nanti, tunggu umur 30, ada resiko. Lu mau menikah umur 20, ada resiko. Iya kan? Namanya hidup ada resiko. Ya, jangankan hal-hal kayak gitu, kita keluar rumah aja ada resiko. Betul gak sih? Ya. Either itu resiko ketabrak, amit-amit, ya kan? Atau resiko nabrak. Ya. Atau yang lebih ringan lah kayak resiko kehujanan, itu juga resiko, ya. Resiko ketemu mantan di jalan itu juga resiko. Ya jadi namanya hidup pasti ada resiko. Makanya gue bilang sekali lagi, konsekuensinya kan lu yang jalanin. Alangkah baiknya lu yang mutusin. Ya. Nah, ini ada sebuah cerita gue pas gue lagi bikin bahan ini, gue inget cerita ini dan gue ngerasa pengen share ini sama teman-teman. Jadi ada seorang hamba Tuhan namanya John Austin. Gue rasa lu nggak tahu siapa itu John Austin, tapi kemungkinan lu tahu anaknya namanya Joel Austin. Ya, dia adalah gembala dari gereja besar banget di Amerika. Namanya Lakewood Church, gereja besar banget. Istilahnya tuh mega church. Aduh, gede banget dah pokoknya. Ya. Nah, gue mau cerita tentang bokapnya namanya John Austin. Jadi sekarang sih dia udah meninggal, anaknya yang jadi suksesornya, jadi penerusnya. Tapi ini kisah jauh sebelum dia jadi gembala, jauh sebelum dia datang ke Houston, karena gereja ada di Houston. Jadi John Austin ini berasal dari sebuah kampung kecil di Amerika. Keluarganya hidup di garis kemiskinan dan pekerjaan keluarganya adalah petani kapas. Ya, petani kapas. Gue juga baru tahu kapas ditani. Gue emang kapas ditani ya? Ya udahlah, itu nggak penting. Keluarga petani kapas ya, hidupnya miskin.
Nah, satu hari ada penginjil datang ke kampung tersebut. Ya udah, penginjil kan, dia kenalin Yesus dan lain sebagainya. Lalu singkat cerita mereka adain ibadah di sana, mereka kenalin Yesus ke orang-orang di sana, termasuk salah satunya ke John Austin ini, ya. Mungkin gua ngebayangin mereka bikin cool di sana, ya kan, bikin games, habis itu PPW, habis itu sharing, ya. Nah, singkat cerita, setelah diinjilin ya, setelah berbagai ibadah mungkin dan seterusnya, di satu ibadah John Austin dapat panggilan Tuhan. Ya, dia ngerasa Tuhan panggil dia untuk merintis sebuah gereja di Houston, Texas, Amerika. Tapi dia kan ragu banget ya, maksudnya dia anak muda, dia nggak tahu apa-apa tentang merintis gereja. Yang dia tahu cuma bertani kapas. So dia simpan itu di dalam hatinya. Aduh, enggak deh, nggak mungkin, gue nggak bisa lah gitu. Suaranya makin kenceng, suara di hati dia itu makin kenceng, sampai satu hari dia nggak tahan lagi. Akhirnya dia ngomong sama orang tuanya, dia minta izin, "Pah, Ma, boleh gak John pergi ke Houston, ke kota? John mau merintis sebuah gereja di sana." Nah, tentu aja bokap nyokapnya berpikir rasional, ya kan? Lah, lu ngerti apa soal bangun gereja? Yang lu ngerti itu cuma bertani kapas. Udahlah, yang lu harus lakuin itu ya bertani kapas seumur hidup lu. Kayak papa, kayak mama, kayak saudara-saudara lu, udah bertani kapas di sini. Hidup lu aman gitu. Nah, singkat cerita akhirnya dia ambil keputusan untuk pergi ke Houston, ke kota, dan dia merintis gereja di sana. Tentu nggak mudah. Tapi kemudian jemaatnya berkembang jadi ratusan dan jadi ribuan. Sekarang udah puluhan ribu orang sekali ibadah. Nah, gue ngebayangin, wow, kalau si John Austin ini nurutin apa kata orang tuanya, maka itu gereja gak bakal ada. Lakewood Church itu gak bakal ada. Tapi karena dia lebih dengerin kata hatinya, yang mana itu Tuhan yang ngomong sama dia untuk dia ngerintis gereja di kota, maka ada yang namanya gereja Lakewood Church ini. Dan Lakewood Church ini bukan cuma gede gedungnya, tapi impact-nya juga gitu loh. Nah, poin gue, kalau dia izinkan orang lain mengambil keputusan untuk hidupnya dia, maka dia gak akan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Tapi karena dia memutuskan itu setelah merenungkan, berdoa, mungkin dia minta tanda dan lain sebagainya, akhirnya dia menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, tentu doa gue adalah setiap kita juga menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga untuk setiap keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan dengan baik, dengan benar. Ya, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar karena disuruh, enggak. Tapi kita renungin, kita doain, baru kita putuskan. Ya. Nah, dari sini gue mau kasih judul khotbahnya adalah keputusan yang berat atau pilihan yang sulit. Ya, keputusan yang berat atau pilihan yang sulit. Karena tentu nanti lu akan ngalamin atau mungkin lu sedang alamin sendiri gitu ya. Bener-bener mana ya jalan yang harus gue ambil ya. Bener-bener aduh gue harus usaha atau gue harus kerja kantoran nih. Bener-bener aduh gue harus freelance atau gue udah ambil yang aman-aman aja deh. Apakah gue harus banyak yang dapat tawaran kerja di luar negeri? Apakah gue harus keluar negeri, gue sendirian di sana, atau ya udah gue tetap di Indo? Keputusan-keputusan besar kayak gini, sekali lagi renungin baik-baik, dengerin nggak apa-apa, dengerin orang tua lu ngomong apa, dengerin ya teman-teman lu ngomong apa. Karena gini loh, kalau balik ke ceritanya si John Austin tadi, waktu orang tuanya bilang udah lu bertani kapas aja, denger ya, orang tuanya nggak bermaksud jahat.
orang tuanya karena sayang sama si John, dia takut ntar lu ke kota yang ada jadi gembel lagi, karena kan bisa aja kan kalau dia salah. Ya kan, bocah kampung nih gak ngerti apa-apa, main ke kota pengen buka gereja malah jadi gelandangan. Kalau salah bisa aja tuh. Mungkin orang tuanya kan juga ketakutan gitu, sehingga orang tuanya sih punya maksud baik gitu loh. Kayak temen gue juga, waktu orang tuanya bilang udah kamu kerja kantoran aja, maksudnya tuh baik. Nah, orang-orang dengan maksud baik ini bisa aja membuat lu kehilangan kesempatan yang besar di depan. Makanya sekali lagi, renungin baik-baik, doain, baru putusin. Ya, gue kasih judul ini, keputusan yang berat atau pilihan yang sulit, ya. Kejadian 22 ayatnya yang pertama sampai kedua. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, harusnya sih kita semua hafal ceritanya, cuma just in case lah ya, ada yang mungkin jiwa baru dan lain sebagainya. Jadi gue coba rinciin ceritanya secara singkat aja. Jadi Ishak ini adalah anak Abraham yang lahir di masa tuanya. Ishak ini juga adalah anak perjanjian, anak yang dijanjikan Tuhan buat Abraham. Jadi Abraham udah cukup tua, tapi dia belum punya anak saat itu. Lalu Tuhan janji bahwa Abraham akan jadi bapa bagi banyak bangsa. Sedangkan saat itu dia udah tua dan bahkan belum punya satu anak pun gitu. Nah, ketika Tuhan kasih dia anak di usia dia yang ke 100 tahun, itulah Ishak, anak perjanjian. Ya, Ishak adalah anak yang udah ditunggu-tunggu banget sama Abraham dan akhirnya dia dapat. Nah, tapi waktu Abraham mendapatkan Ishak sebagai anaknya, yang terjadi Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Makanya tadi firman Tuhan bilang, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Persembahkanlah. Jadi Tuhan tahu Abraham sayang sama Ishak. Tuhan tahu Abraham udah nunggu-nunggu Ishak sekian lama. Tapi begitu Abraham udah menerima Ishak, Tuhan bilang apa? Persembahkanlah. Maka ini menjadi pilihan yang sulit buat Abraham. Ini jadi keputusan yang berat buat Abraham. Kenapa? Karena di satu sisi dia sayang sama Ishak dan dia disuruh ngebunuh. Tapi di sisi lain Tuhan yang suruh. Di satu sisi dia gak mau ngebunuh, tapi di sisi lain Tuhan yang suruh. Di satu sisi sekali lagi dia gak mau ngebunuh, tapi di sisi lain Tuhan yang suruh. Nah, dilema kayak gini gue mau bilang bukan cuma Abraham yang ngalamin, tapi mungkin lu lagi ngalamin. Mungkin lu lagi ngalamin dilema seperti Abraham. Di satu sisi lu gak mau ngebunuh, tanda kutip, tapi di sisi lain Tuhan yang suruh. Di satu sisi lu gak mau ngebunuh, tanda kutip, tapi di sisi lain Tuhan yang suruh. Mungkin beberapa dari lu udah ngerasa, iya lagi. Itu lagi dilema yang lagi gue hadapin. Mungkin Tuhan suruh lu untuk ngebunuh hubungan yang gak seharusnya lu jalanin, dan lu gak mau ngebunuh itu, tapi di sisi lain Tuhan yang suruh. Mungkin lu lagi ngalamin, gue gak mau ngebunuh pekerjaan gue ini gitu, tapi di sisi lain Tuhan yang suruh karena lu tahu itu pekerjaan yang gak bener, pekerjaan yang gak seharusnya lu kerjain. Nah, ini dilema. Gue juga beberapa kali menghadapi teman-teman yang ngalamin dilema kayak gini. Ya, pacaran sama yang gak seiman, kerjaan di kantornya harus malsu-malsuin dan lain sebagainya. Sehingga ini jadi keputusan yang berat. Dia gak mau membunuh, tapi di sisi lain Tuhan yang suruh.
Nah mungkin lu juga ngalamin dalam hal-hal lain, mungkin, I don't know. Tapi kalau pas bener ini yang lu lagi alamin, kita lihat ya apa yang nanti firman Tuhan bilang. Ya, gue lanjut, oke? Jadi di satu sisi Abraham nggak mau ngebunuh, tapi di sisi lain Tuhan yang suruh. Nah, fakta menarik dari ayat ini adalah judul perikopnya, kepercayaan Abraham diuji. Ketika Abraham nggak mau ngebunuh, tapi di sisi lain Tuhan yang suruh, judul perikopnya, kepercayaan Abraham diuji. So yang pengen gue bilang, kalau lu lagi ada di tengah keadaan seperti ini, kalau hidup lu ibarat buku, maka lu tuh lagi ada di chapter kepercayaanmu diuji. Kalau hidup lu ibarat film, maka gue bilang, lu nih judul filmnya nih lagi kepercayaan lu diuji. Lanjut ayatnya ya, Kejadian 22 ayat 9-14. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu sambil mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau Jehovah Jireh. Ya, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, kisah Abraham enak ya. Akhirnya happy ending. Dia nggak mau ngebunuh, tapi ya udah karena Tuhan suruh, dia udah mau ngebunuh. Tapi waktu dia mau ngebunuh, tiba-tiba Tuhan berfirman, Abraham, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Udah hampir dibunuh nih, ya Tuhan, jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab ku ketahui sekarang bahwa kau tidak segan-segan, dan kau takut akan Tuhan. Wah, enak. Akhirnya happy ending. Ya. Nah, sekarang kita berspekulasi. Ya, sekarang kita coba berandai-andai. Gue mau bilang gini, bisa aja loh. Bisa aja loh waktu lu memutuskan untuk ya udah dah, gue putusin dah yang nggak seiman ini, gitu ya. Waktu lu mau putusin, waktu lu udah mau bilang putus, terus tiba-tiba Tuhan berfirman, anakku, anakku, ya Tuhan, tidak usah kau katakan putus, sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan kau tidak segan-segan bilang putus. Wah, bisa aja gak? Bisa aja. Terkesan dibuat-buat, tapi dalam iman Kristen gue percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, bisa aja waktu lu udah mau resign dari pekerjaan yang membuat hati lu gak tenang itu, waktu lu udah mau kasih surat resign itu, tiba-tiba dari sorga Tuhan bilang, anakku, anakku. Lalu lu menjawab, ya Tuhan. Disuruh stop nih, ya kan? Jangan kau serahkan surat resign itu, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan kau tidak segan-segan untuk resign. Udah, aku bikin bosmu bertobat. Waduh. Udah, aku bikin pacarmu jadi Kristen. Bisa loh. Banyak kan yang tadinya pacaran beda agama, terus pas nikahnya Tuhan jamah jadi sama-sama Kristen. Ada. Bisa aja. Ya sekali lagi, mungkin gue ngomong ini sambil bercanda, terkesan dibuat-buat, tapi dalam iman Kristen gue sekali lagi, gue percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi gini, sekarang kita ngomong jeleknya. Kisah Abraham ini belum tentu terulang dalam hidup lu. Bisa aja yang terjadi gak kayak kisahnya Abraham. Bisa aja waktu lu bilang, sayang, aku mau putus, dan lu beneran putus. Bisa aja loh.
Dan habis itu lu nangis tiap malam. Aduh Tuhan, kenapa Engkau gak manggil aku waktu aku pengen bilang putus. Ya kan? Bisa aja waktu lu mau kasih surat resign, lu nungguin mana nih surat Tuhan, gak ada nih, terus lu resign. Bisa aja abis itu beneran lu gak punya kerjaan dan lu gak punya duit. Bisa aja. Jadi kalau ngomong jeleknya, bisa hal kayak gitu terjadi juga, bisa. So khotbah hari ini gue nggak khotbah untuk ngasih tahu lu keputusan apa yang lu harus ambil, karena balik lagi keputusan lu yang jalanin. Jadi you better make your own decision gitu ya. Lu yang bikin keputusan lu sendiri. Tapi sebagai penutup, izinkan gue untuk mengingatkan 3 hal. Yang pertama, firman Tuhan bilang, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakannya. Firman Tuhan bilang, orang yang berharap kepadanya tidak akan dipermalukannya. Dan firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Amin. Gue harap teman-teman bisa ngambil keputusan yang tepat setelah ini. Sekali lagi, gak usah buru-buru, renungin, doain. Ya keputusan apapun itu, mungkin itu soal percintaan, mungkin itu soal pekerjaan, mungkin itu soal karir, mungkin itu soal keluarga, mungkin itu soal keuangan, apapun itu. Doa gue teman-teman bisa ngambil keputusan yang tepat. Renungin, doain. Amin. Renungin, doain. Dan gue berdoa Tuhan akan bicara buat lu, sehingga lu tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup lu. Amin. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu pada hari ini. Aku berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan membantu anak-anak-Mu mengambil keputusan yang berat dalam hidup mereka. Biar Tuhan yang menolong anak-Mu untuk memilih pilihan yang sulit dalam hidup mereka, sehingga anak-Mu boleh mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat, keputusannya Tuhan. Dan aku ingin berdoa Tuhan Yesus, biar janji-janji-Mu itu digenapi dalam hidup anak-Mu ya Tuhan Yesus. Bahwa orang yang percaya kepadamu gak akan dikecewakan. Bahwa orang yang berharap kepadamu tidak akan dipermalukan. Bahwa ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan segalanya bagi kami. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan Yesus, biar Kau yang terus pimpin langkah kami dan tuntun jalan kami, sehingga kami gak salah arah. Tapi setiap kami melangkah, kami boleh melangkah semakin dekat dengan janji Tuhan, semakin dekat dengan destiny yang Tuhan kasih, dan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.